Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih di dalam Yesus yang memberikan kesempatan kepada saya, dan berterima kasih buat Bapak Ketua yang memberikan kesempatan pada pagi ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 3. Ada 2 ayat. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4, dan nanti Matius 19 ayat 18 sampai 22. Kita bangkit berdiri yuk. Saya baca yang pertama, saudara, yang kedua kita bersaut-sautan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan, saudara?" Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kita ke Matius 19 ayat 18 sampai 22. Yuk, saya bacakan bagi saudara. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Saudara, hormatilah Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Silakan duduk. Saudaraku, ini ceritanya adalah tipikal, hampir sama, tentang kejatuhan manusia dan tentang yang sudah diberkati tetapi tidak mau ikut maunya Tuhan. Hawa ada di dalam komunitas ilahi. Firman Tuhan, Alkitab tidak menyebutkan berapa lama. Tetapi saya pelajari bahwa selama Adam dan Hawa untuk memberikan otoritas tentang tumbuh-tumbuhan, otoritas tentang nama binatang, mereka itu ada di komunitas bersama Allah. Tetapi pada saat Hawa lengah sedikit pun, dia mulai bergeser, yang tadinya berada di komunitas bersama Allah, merubah dirinya dengan keinginannya itu bergaul dan berdiskusi dengan iblis. Judul firman Tuhan pada pagi ini, rohani yang terkikis dengan keinginan. Saya ulangi, rohani yang terkikis dengan keinginan. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Rohani yang terkikis dengan keinginan. Seharusnya kalau dunia bilang, rohani bilang, kalau bisa keadaan itu berubah dengan rohani. Tetapi pada saat kita berada di dalam komunitas ilahi bersama Tuhan, kita aman. Kita bisa mengalahkan keinginan daging. Tetapi pada saat kita lepas daripada keilahian bersama komunitas ilahi, yang muncul dagingmu lebih besar. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal 3, bagaimana rohani kita bisa tergerik atau terkikis atau tergerus dengan keadaan bukan maunya Tuhan. Bukan keadaannya Tuhan yang di dalam hidupmu, tetapi sebenarnya yang lebih banyak adalah dominasi di dalam hidup saudara dan saya.
adalah keadaan yang merubahmu. Saudaraku, kalau kita terus berada di dalam ilahi, di dalam Tuhan kita, sebenarnya kuasanya kita lebih besar. Katakan amin. Toh kenapa kita keluar dari kuasa itu? Toh kenapa kita maunya dengan keinginan kita? Kalau kita tahu berada di kotak produk unggulan ini, sebenarnya apapun yang menjadi kendala di dalam hidupmu, menjadi doa di dalam hidupmu, menjadi persoalan di dalam hidupmu, sebenarnya selesai. Amin. Tetapi pada saat kita keluar sedikit aja dari produk unggulan, keluar saja untuk menoleh bergaul dengan dunia ini, rohani kita itu tergeser sedikit. Yuk kita kembali ke firman, lihat ayat yang ketiga, Kejadian. Adapun ular, yuk sama-sama katakan, yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Lihat di HP-mu, yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Jadi apapun masalahnya, pada saat kita tetap ada di dalam kotaknya Tuhan, di dalam komunitasnya ilahi, apapun yang terjadi sebenarnya Tuhan berikan untuk engkau kuat. Sebenarnya Tuhan memberikan engkau gagah dan kuat karena pada saat engkau berada di komunitasnya Tuhan. Ular diciptakan oleh Tuhan. Ular diciptakan oleh Tuhan. Ular diciptakan oleh Tuhan. Ular sifatnya adalah mencengkram atau melilit. Saya pelajarin kenapa harus ular? Kenapa nggak babi? Kenapa nggak kerbau? Kenapa nggak ikat? Ternyata firman Tuhan berjalan terus, bahwa ular ini akan terus mencengkram engkau, bahwa ular ini akan melilit engkau, sehingga engkau untuk keluar dari kesusahan itu, sehingga engkau keluar dari penderitaanmu, engkau sulit. Padahal Allah membentuk engkau di dalam komunitas Dia, engkau tetap ada aja bersama Dia. Tetapi pada saat engkau menoleh sedikit saja, ada Satan, bahasa Ibraninya Satan. Nanti saya baca ke dalam perjanjian baru tentang demon. Perjanjian di dalam perjanjian lama, setan itu adalah berbentuknya individu yang diserang adalah dirimu. Dia tidak menyerang secara komunitas, tetapi yang dia serang adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ih, jahat. Saudaraku, kita harus kuat di dalam komunitas ilahi. Katakan amin. Pada saat saya ngomong, saudara jawab ya, dijadikan Tuhan. Setuju ya? Setuju. Pada saat saya melontarkan komentar, saudara jawab, dijadikan Tuhan. Ya, kita mulai. Berkat, uangmu, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, sakitmu, ujianmu, penderitaanmu, konsisten. Artinya saudara tidak akan bisa terlepas di dalam penderitaanmu, tetapi ada. Saudara diberkati bukan karena engkau ada di dalam kekuatanmu, tetapi ada di dalam komunitas ilahi. Siapa yang ada di dalam komunitas ilahi diberkati. Amin. Ada di dalam komunitas ilahi tetap ada dalam ujian. Amin. Kok giliran ujian saudara jawabnya pelan. Giliran haleluya, haleluya, giliran penderitaan. Saudaraku, saudara ada dalam ujian. Amin. Itu ada di dalam Tuhan. Amin. Supaya produk unggulan ini kuat berdiri teguh karena ada komunitas di dalam Allah yang besar. Amin. Saudaraku, saya terlalu yakin ada duri dalam dagingmu selama ini.
Tetapi yakinkanlah memang itu diciptakan oleh Allah supaya engkau gagah, supaya engkau kuat, supaya engkau keren, supaya engkau hebat, supaya engkau dahsyat karena ada dalam komunitasnya Allah. Amin. Wow, mantap. Yuk, klik kembali ke slide. Ada dua hal saya bagikan bagi saudara. Dua hal keadaan rohani yang terkikis. Saya pun walaupun doa puasa gini saya siapkan bagus-bagus. Saya klik ini mantap. Ini saya siapkan 2 minggu. Sebelum Pak Alek WA saya udah siapkan. Saya ditinggal istri 3 minggu. Istri saya jalan-jalan ke Dubai. Memang saya suruh gitu jalan-jalan. Kok lu sedih banget sih gue pergi? Gak apa-apa, bagus. Haleluya. Pergi 3 minggu saya belajar. Ini saya waktu belajar pagi hari. Setelah saya belajar saya dapat hikmat Tuhan. Saya langsung teriak, puji Tuhan, haleluya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada saya. Dia katakan di sini ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Artinya dunia itu akan lebih cerdik daripada rohani. Saya ulangi, dunia itu akan lebih cerdik daripada rohani. Dia tidak akan diam supaya engkau ada di dalam komunitas Allah terus. Dia akan bergerak, Satan itu akan bergerak kalau bisa engkau keluar dari komunitas Allah. Dia terus mencari kelemahanmu. Dia akan terus mencari sudut pandang yang berbeda daripada hidupmu. Sehingga kalau bisa Hawa itu bergerak untuk berdiskusi dengan iblis. Wow. Yang pertama, ada potensi yang dapat atau akan, artinya sampai sekarang pun, sampai kapanpun kau saudara dan saya akan dipengaruhi terus dengan Satan itu. Walaupun saudara ada dalam komunitas Allah, walaupun saudara ada dalam komunitas bersama orang puji-pujian, tetapi hidupmu tetap tidak aman. Hidupmu tetap akan digoyang dengan yang namanya Satan, kecerdikan dunia ini, dengan pengetahuanmu, dengan uangmu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan penyakitmu, dengan kelemahanmu, dengan kekuranganmu. Dicari yang paling lemah dalam hidupmu. Itu dunia. Dia tidak akan senang engkau terus ada di dalam komunitasnya Allah. Dia akan menderek saudara kalau perlu engkau keluar supaya aku bisa menguasai dirimu karena engkau dekat dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu secara praktis kalau saudara ada dalam penderitaan, kalau saudara ada dalam ujian, katakan lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Dia ingin melihat semas-mas ini. Dia melihat yang tangguh-tangguh ini. Dia melihat yang keren-keren ini. Tidak dengan yang senang-senang. Tidak dengan keberadaan yang ada. Tapi keberadaan yang tidak ada. Keadaan dalam penderitaan. Aku tetap teguh. Supaya rohani ini tidak tergerus. Wow, mantap. Saya pelajari, nggak dikasih tahu berapa lama Hawa bergaul dengan Allah. Saudaraku, kalau dalam firman dia katakan 1 hari bagi manusia, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi saudaraku. Artinya saudara tidak akan capai umur 1000 tahun. Artinya di dalam perjalanan hidupmu pasti tetap ada potensi untuk lemah di dalam hidup. Tetapi pada saat engkau ada dalam komunitas Allah, engkau tetap kuat. Amin. Lambaikan tanganmu katakan puji Tuhan. Mantap. Yuk klik. Yang pertama,
kadang terpisah dari komunitas ilahi. Yuk klik lagi satu kali. Yuk sama-sama yang ayo sama-sama sebutkan 1, 2, 3. Ada potensi yang dapat atau akan mempengaruhi. Ayat yang pertama, lihat ya. Yuk kita baca-baca. Yuk kita baca yuk. Yang terakhir, tentulah Allah berfirman. Sama-sama yuk kita baca sama-sama di HP. Boleh? Sama-sama. 1, 2, 3. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Saudaraku, lihat saya. Yang pinter siapa di sini? Halo? Yang pinter siapa? Saudara yang pintar. Saudara lebih pintar daripada Satan. Saudara lebih pintar daripada iblis. Artinya apa? Saudara ada dalam komunitas ilahi. Kalau saudara bodoh bukan karena Tuhan, saudara sendiri. Kalau saudara gagal bukan karena Tuhan, saudara sendiri. Dia sebenarnya sedang membentuk saudara dalam komunitas Allah yang kuat, dalam komunitas yang keren, supaya engkau tidak keluar di dalam komunitas itu. Engkau harus terus. Iblis bertanya kepada Hawa. Lihat bahasa di situ, dia katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman jangan kamu makan sebuahnya. Bukan dalam bahasa Inggris question tag. Question tag itu orang bertanya, bukan dia bertanya kepada dia akan mencari informasi di dalam dirimu. Sebenarnya saudara informasinya lebih banyak. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, kalau betul kita harus kuat dalam Tuhan. Amin. Yuk, klik. Nah, ini seorang biarawan Kristen, Santo Benedictus. Kita terpisah dari Allah karena kemalasan. Ini jahat banget ya. Saya deketin lagi. Kita terpisah dari Allah karena kemalasan dan maka kita harus mendekati Allah. Udah tahu saudara malas. Saudara jangan diberi peluang kosong dalam hidupmu untuk berdiskusi dengan dunia ini. Iblis akan mencari kesempatan, iblis akan mencari waktu, iblis akan mencari segala sesuatu di obok-obok yang lemah daripada hidupmu. Saya ditinggal istri 3 minggu. Saya agak berubah sekarang. Dulu kalau nggak ada istri saya keluar enak-enak saja. Loh, gagakan ke mall. Setelah nggak ada istri sekarang udah 3 minggu. Habis makan pulang lagi. Mendingan saya di rumah. Ternyata pada saat saya tahu tentang firman, membentuk diriku untuk berubah. Yang tadinya senang kesana kesini sekarang nggak mau. Mendingan di rumah keliling dari pagi sampai sore di situ. Yang penting ada buku. Yang penting ada makanan. Yang penting saya Indomie beli makan terus di situ. Kata istri gua kalau nggak mau, gua takut. Kelihatannya dunia ini keren. Enggak, saya semakin tahu firman semakin takut untuk keluar. Saudaraku, itulah dunia. Ular akan mencari kelemahanmu. Laki-laki akan jatuh kepada perempuan. Perempuan akan jatuh kepada uang. Betul atau betul? Ya betul sepertinya betul. Saya tahu diri. Saya tidak mau karena istri saya lagi melayani, saya jatuh, gak mau. Saya kurung diri saya 3 minggu. Saya belajar. Biarin aja deh lu pergi. Kelihatannya saya kuat, ternyata nggak juga, saya butuh dia. Amin. Kok kalau cewek-cewek ketawa cocok misalnya. Pas pulang saya bahagia dia pulang. Dia pacar gua datang. Aduh, lu jangan pergi lagi, udah cukup lah 1 kali aja gue lepas, lu nggak mau lagi gue lepas. Bahaya dunia ini, kelihatannya dunia kan keren tuh di luar, hebat. Ternyata setelah saya pandang-pandang saya dalam komunitas ilahi, gue takut, mental saya jadi takut.
Saya punya grup WA. SD, SMA, SMP, SMA, kuliah. Semuanya. Saya bilang ramai juga nih. Pagi-pagi WA. Cering. Kalau pagi-pagi WA saya udah tahu nih. Jatuh-jatuhnya ini juga. Bro, selamat pagi. Ngomong lebar. Bro, boleh gak pinjam duit? Gue udah tahu lah kalau. Akhirnya sekarang kalau ada WA gue diemin aja lah. Gue gak usah jawab lah. Akhirnya saya bantu juga lah setengah. Ya udah, gak usah pinjam. Ambil ternyata dunia walaupun kayak gitu jahat juga loh. Amin. Iblis gak punya bahan apa-apa. Yang punya bahan yang keren adalah saudara. Saudara harus mempunyai bahan yang kuat. Saudara harus terus berkecimpung di dalam komunitas ilahi dengan kebaktian, dengan komsel, dengan doa, apapun, supaya engkau dilingkari dengan komunitas ilahi. Potensi yang mempengaruhi engkau jatuh terhenti, potensi yang membuat engkau terpengaruh jatuh, karena engkau tetap ada dalam komunitas ilahi yang hebat, yang keren di dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Waktu saya kerja, kalau bisa saya ke mall dulu. Waktu saya kerja. Setelah nggak kerja, mall nomor 2. Yang penting di rumah. Istri saya telepon, lu nggak keluar-keluar? Nggak mau. Lu seneng gue keluar, terus gue lirik cewek lain. Jangan lah. Biar gitu-gitu kan lu sama gue keren juga. Yang nganggap ganteng kan istri saya. Betul ya? Yang saudara-saudara saya ganteng ya? Saudaraku, kemalasan, kita malas. Yang memisahkan diri kita dengan Tuhan, saudara malas. Saudara lebih cenderung keluar rumah untuk kegiatan rohani, tapi duduk diam untuk baca firman tidak pernah. Kelihatannya keren. Sini ke sini. Di rumah pernah baca firman nggak? Pernah berdoa? Nggak pernah. Bohong. Secara performance keren, ibu ini sibuk, keren tiap hari. Saya ikut ikut persekutuan doa. Dipanggil kan, saya lihat ibu ini dengan bapak ini ada. Ya udah, saya anggapkan biasa saja. Saya pergi ke sini, bapak ibu itu ada lagi. Saya pergi ke sini, bapak itu rajin sekali ikut PD. Enggak pak, yang penting gua ngisi waktu, yang penting kan ada makanan. Saudaraku, yuk teruslah berkomunitas dengan Allah. Caranya gimana? Saya nggak usah ajarin saudara. Beradalah terus dalam komunitas Allah, karena ada potensi yang dapat mempengaruhi saudara. Jadi bukan saudara tidak pintar, saudara pintar, tetapi saudara malas untuk mengerti hatinya Tuhan. Amin. Yuk baca ayatnya. Ya kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Lihat saya, Paulus sedang mengajak jemaat Efesus untuk perhatikan dengan teliti, dengan seksama, dengan teliti, dengan detil. Cowok lebih banyak ceroboh, cewek lebih banyak detil. Cowok lebih banyak selebor berpakaian, cewek akan menggiring suaminya untuk berpakaian yang rapi. Itu komplement, itu rat, gak bisa dibohongin. Saya perlu istri saya, bapak-bapak juga perlu istri saudara, supaya kita kuat. Perhatikanlah diri. Rasul Paulus sedang berbicara, bukan Rasul Paulus sendiri menunjuk jemaat Efesus. Saya ulang, Rasul Paulus sedang berbicara, bukan Rasul Paulus suruh menjemaat Efesus seperti ini, enggak. Tetapi Paulus sedang membawa jemaat Efesus sama seperti dia, supaya dia juga melayani, supaya dia berkemenangan sesama-sama dengan Kristus, supaya jemaatnya juga sama-sama dengan Kristus sepertiku. Sehingga Rasul Paulus dia katakan, pergunakanlah waktumu yang ada. Pertanyaannya, saudara sampai umur 1000 tahun? 100 tahun? Sama seperti tadi penciptaan. Jadi kalau kita ada di umur ini, terus adalah di dalam komunitas ilahi.
Jadi ibadah jangan dianggap enteng. Besok ada lagi, belum tentu. Besok lu ikut, belum tentu juga. Bisa aja saudara masuk ke rumah sakit. Tapi kalau kita ada kesempatan, pergunakanlah waktumu dalam komunitas ini. Lambaikan tangan, katakan puji. Yuk, yang kedua yuk. B. Ini yang lebih keren lagi. Yuk, sama-sama yuk. B, 1, 2, 3. Anda sudah tahu ayatnya belum? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lihat di dalam ayat yang kedua dan 3. Saudara, saya bacakan bagi saudara. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba itu, nanti kamu mati. Saya bertanya kepada saudara, siapa yang tahu informasi ini? Setan atau Hawa? Saya ulangi, saya butuh jawabannya. Yang tahu informasi ini Hawa atau ular? Hawa. Pertanyaannya, kenapa Hawa memberi informasi kepada iblis? Seharusnya kalau dia tahu iblis bukan dalam komunitas nilai, diam aja. Lu mau tahu, masuk dalam Tuhan. Lu mau keren, masuk di dalam Tuhan. Kadangkala mulut kita lebih lebar, lebih panjang daripada meteran. Kadangkala mulut kita lebih dalam daripada lautan. Pada saat engkau terus ngobrol tentang yang tidak bagus, pada saat engkau terus ngobrol dengan tidak yang bagus-bagus, disitulah potensi iblis masuk dalam hidupmu. Sehingga mulut kita harus diam, jangan memberikan tentang kelemahan dirimu. Jangan memberikan berita tentang kesalahan dosamu. Diajar engkau terus ada dalam komunitas ilahi. Jangan engkau teraspi di sini pun engkau sudah pintar dengan informasi-informasi arah. Engkau terus tanam dengan informasi-informasi yang tidak tahu harus masuk, yang tidak tahu harus masuk, yang tidak tahu harus masuk, supaya kita satu frekuensi di dalam Tuhan. Saya pelajari ternyata Hawa yang memberi informasi. Saudaraku, semakin saudara banyak cerita kepada orang yang tidak kenal Tuhan, semakin informasi besar engkau berikan kepada orang lain, semakin besar juga potensimu akan ditarik oleh setan. Apa pelajaran pada pagi ini? Saya tahu saudara punya cerita pribadi. Simpanlah, ceritalah kepada Tuhan. Saya didik istri saya, kalau lu punya cerita yang jelek-jelek tentang temanmu, jangan engkau ceritakan ke saya. Bawa saja di dalam doa sampai mati. Kita harus bisa menyimpan rahasia-rahasia tentang kebenaran Tuhan. Sehingga saya kalau diskusi berdebat dengan orang lain yang tidak pernah belajar Alkitab, mendingan saya ngalah, bukan saya bodoh, ngapain? Gua nggak satu frekuensi denganmu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana rohani kita supaya tetap teguh, supaya tetap oke, supaya tetap eksis. Jangan bicara-bicara, jangan berdiskusi orang yang di luar Tuhan. Enggak lah, enggak mau saya, enggak mau. Hawa so tahu, iblis mancing. Terus kata Tuhan, ya udah, saya nggak boleh makan di taman ini. Tetapi loh, iblis tahu kok kelemahan saudara. Selama informasi saudara umbar, suami gue begini. Suami saudara kan seperti ular juga. Istri saudara seperti ular juga. Anak-anak saudara juga seperti ular. Cerdik memakai saudara untuk di dalam kelemahan diri. Saya didik selalu istri saya, anak saya jauh sih. Bagaimana saya bisa didik anak saya di luar negeri? Lu bantu gua berdoa, lu bantu jangan cari kelemahan suamimu. Saya pasti ada kelemahan. Memang iblis akan cari kelemahan dirimu. Tidurnya ngorok, orangnya pelit,
suka tidak suka mandi, cerewet, dicari kelemahan saudara dan saya. Betul atau betul? Sepertinya iya. Tetapi itulah saudara sudah tahu, Hawa sudah tahu firman, tetapi firman itu diberikan kepada orang yang salah, yaitu Satan. Harusnya firman itu diberikan kepada orang yang tepat, saudara dan saya. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Jelek banget saya bilang, iya ya. Jadi kalau gua dapat informasi dari gereja, mendingan diskusi aja dengan Pak Alek, Bu Sherly, orang-orang yang terus mendukung di dalam doa. Jangan seolah-olah saudara keren untuk memenangkan jiwa. Saudara yang ketarik. Suruh ngomong Trinitas kebengongan. Gimana kalau Trinitas? Nah, saya bingung. Ya karena nggak belajar. Untuk berdiskusi dengan orang lain, saudara juga harus mantap secara pengetahuan di dalam Tuhan. Bukan sekedar ngomong, tapi sekedar untuk berdoa juga. Puasa, supaya aku dalam komunitas ilahi. Mantap. Yuk, klik yuk. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Paulus mengajar. Beda level manusia dengan Tuhan. Bagaimana aku disamakan dengan manusia lemah tetapi masuk ke dalam Tuhan? Gak bisa. Dan oleh sebab itu apapun yang kau lakukan, apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah diri untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Center kita adalah Tuhan Yesus. Dia tidak melihat kelemahanmu. Dia tidak melihat dosamu, dia tidak melihat kekuranganmu. Yang dia lihat hatimu tertuju kepada Tuhan. Artinya hatimu tertuju kepada Tuhan. Wow, keren. Yuk, rohani jangan tergerus dengan keinginan. Kadang seringkali menggerus, lemah. Padahal saudara di sini, kalau udah tahu lemah, gue punya Tuhan. Kalau saya nggak punya duit, doalah sama Tuhan. Kalau saya dalam keadaan terjepit, doalah sama Tuhan. Jangan cerita kepada orang lain, bocor. Saya cerita, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Bener, janji ya, janji. Janji, bener ya, bener. Gue mau cerita dulu, pokoknya gue pegang rahasia deh sampai mati. Cita-cita pas kosong waktunya ngobrol ketemu Sherly. Bu, ibu, ya jahat kali kau. Jahat kali. Ada seorang teman saya cerita curhat ke saya. Saya tampung sampai sekarang saya nggak ceritain ke istri. Kakak saya cerita juga pun saya tidak ceritain ke istri. Saya belajar mensimpan rahasia yang baik dan benar. Biarlah saya tampung, saya bawa di dalam doa harian saya. Tolong ibu ini, tolong bapak ini. Saya berbicara supaya impartasi kepada Tuhan, bukan kepada istriku, bukan kepada istri, tapi impartasi sendiri supaya aku terus ada dalam komunitas ilahi bersama Tuhan. Dan oleh sebab itu, siapapun yang cerita tentang rahasia pribadi orang lain, kalau bisa simpan sampai mati. Even ke ibu pendeta. Kadangkala juga ibu pendeta bocor. Ibu ini belum kembalikan perpuluhan. Ngapain lu cerita ke gua? Enggak. Hawa udah tahu informasi tentang Tuhan, tapi Hawa tidak tahu iblis sedang memonitor tentang Hawa. Dan oleh sebab itu, ibu-ibu kalau nggak ada duit, jangan cerita kepada orang lain. Ceritalah kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau suamimu jahat kepada dirimu, jangan cerita kepada orang lain. Ceritalah kepada Tuhan. Karena komunitasmu adalah komunitas ilahi. Amin. Yuk angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Saya suruh begini. Saya gak bilang puji Tuhan. Taruh di jidat. Bilang sadar bro. Saya juga harus belajar mensimpan rahasia. Apapun orang cerita, ya saya janji saya tidak akan cerita. Saya tidak akan mau cerita. Karena pada saat cerita, ada Satan akan memberi peluang
bocor. Saya sampai sekarang, dari pacaran sampai nikah sampai hari ini, saya tidak pernah tanya sisa duit di tabungan berapa. Itu komitmen saya. Pokoknya dari pacaran saya kasih ATM, lu yang pegang gajiku. Tapi pada saat lu buang ATM ini, bubar nih keluarga. Karena itu harga diri saya. Sampai sekarang saya tidak pernah tanya duit berapa. Saya percaya penuh dengan istri saya. Kenapa? Saya mau tetap ada dalam komunitas ilahi. Kalau saya menikahi dia, saya harus percaya penuh. Demikian pun dengan saudara. Ponakan saya lagi kurang bagus hubungannya sama istri. Saya bilang, lu begini-begini aja mau? Iya om, gak capek? Enggak, terserah lu deh. Terus gimana istri kamu kesini? Ya yang pegang duit saya om. Ya kamu yang salah. Di mana-mana yang pegang duit istri, jangan kasih. Tapi lu mau tiap malam deket istri, ya maunya gratisan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Harus kasih supaya istrimu tahu engkau percaya. Saya pun harus percaya istri saya. Apapun yang dia berikan percaya aja, karena dia adalah soulmate-ku, dia adalah belahan jiwaku, dia adalah segala-galanya bagiku. Tuntun dia Tuhan supaya terus ada dalam komunitas ilahi. Karena saya tahu engkau sudah tahu firman. Engkau sudah tahu firman, engkau sudah tahu firman, lakukan. Amin. Jangan cuma hanya mendengar, tapi lakukan di dalam hidupmu. Tidak mudah menjadi orang Kristen freak aneh. Menjadi orang Kristen freak aneh. Lepas dari komunitas orang ini aneh. Teman-teman SMA saya ngajak jalan hari ini, saya nggak mau. Hari ini padahal saya diajak ke puncak. Hari ini jam 10. Saya bilang saya nggak ikut, saya ikut doa puasa. Saya sudah komit untuk ikut doa puasa. Padahal kan lebih enak ke villa ya, makan. Kalau kiranya makan enak juga lah, mendingan ke sini biar puasa tapi saya kenyang bersama Tuhan. Amin. Muka-muka saudara kayaknya muka-muka bener. Kalau hot pagi ini saudara mukanya sepet terus, haleluya. Angkat tanganmu, taruh di dadamu, berkati saya Tuhan. Amin. Mukanya muka harus diberkati, saya kan jadi senang, bisa 2 jam saya khotbah. Haleluya. Yuk berikutnya yuk. Yuk kita baca yuk. Udah tadi belum? Ah ini, yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Yuk kita bacain 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuasaanmu. Lihat saya, ini teologi. Lihat saya, ini diulangi. Kembali bro. Ini diulangi. Yang pertama, di dalam ulangan, di dalam konteks ulangan, di dalam konteks perjanjian baru, kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu 5 kitab Pentateuch. Pada saat itu nggak ada Alkitab. Yang berjalan pada waktu itu adalah hukum moral. Saya ulangi, di dalam kejadian, perjanjian lama, kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kitab 5 kitab Pentateuch. Diciptakan setelah Musa ada. Ini belum ada Musa. Lihat di sini. Segenap hatimu, hati bicara tentang roh. Segenap jiwamu bicara tentang kehendak. Bicara kekuatanmu, bicara tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Artinya, yang harus diperbaiki dalam hidupmu bukan tubuhmu, bukan jiwamu. Yang diperbaiki dalam hidupmu adalah roh. Roh ini adalah tempat firman Tuhan. Roh bisa berpengaruh kepada jiwa, bisa berpengaruh kepada tubuh. Tapi jiwa tidak bisa mengintervensi roh, karena ruangan roh ini adalah ruangannya Allah. Itu di dalam PR, tetapi di dalam PB terbalik. Tubuh, jiwa, dan roh. Lihat saya, di dalam PB
tubuh, jiwa, dan roh. Rasul Paulus akan membawa tubuhmu dulu. Perbaiki dalam keinginan pribadimu, perbaiki di dalam kehendak pribadimu, supaya engkau cemplung kepada roh. Pada saat hatimu damai, pada saat jiwamu damai, pada saat keinginanmu damai, rohnya juga akan berkembang dengan besar. Dan oleh sebab itu, kita sudah tahu firman, kita sudah tahu kebenaran. Penuhi hatimu dengan ilahi di dalam Yesus Kristus. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, mukanya selalu tersenyum. Amin. Kan enak kalau dia tersenyum ya. Kalau sepuluh tersenyum. Yuk, yang kedua yuk. Di dalam perjanjian baru, yuk kita kembali kepada Matius 19. Yang kedua, lihat, beda lagi. Tadi orang Hawa yang sudah ada dalam komunitas bersama Tuhan, belajar keluar untuk sama seperti Allah merampas kekuasaan Allah. Yang di dalam PB, ini orang kaya yang tahu tentang hukum Taurat, mau ikut Yesus untuk hidup yang kekal. Setelah Yesus tantang dengan harta yang banyak, nggak berani. Sama dengan saudara nih. Waktu susah, doa-doanya kenceng. Di zaman Ahwan, Tuhan kalau boleh diberkati. Setelah udah diberkati, mau ngikut Tuhan, jadi pelit. Sama dengan saudara dan saya. Pada saat kesusahan, saudara terus berdoa untuk diberkati seperti Allah. Sudah ada dalam komunitas ilahi diberkati, tapi pada saat diberkati melenceng. Yang di dalam perjanjian baru sudah diberkati, ya banyak harta, setelah mengikut Yesus nggak mau, hartanya banyak. Sama saudara dan saya, tipikal. Kadangkala berkat diberikan, saudara lupa kepada Tuhan. Betul atau betul? Sepertinya ya. Sudah sukses di dalam pendidikan, sudah sukses di dalam bisnis, sudah sukses di dalam keluarga, biarin keluarga sibuk, anak buah kan kuliahnya jauh sibuk, tetapi saudara tidak pernah monitor tentang keagamaan mereka, tidak pernah monitor tentang kerohanian mereka, dilepas. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita umur, anak kita melawan kita, baru kita nangis. Betul atau betul? Iya. Ada kekecewaan di dalam dirimu. Di sekolah yang bagus-bagus seperti ular juga. Anak kita mempengaruhi kita seperti ular yang dijadikan oleh Tuhan, tapi menggigit rohanimu. Dan oleh sebab itu jangan bangga saudara penuh dengan berkat. Saya pelajari tipikal lah. Dunia kuno di Alkitab ditarik kepada dunia modern, sepertinya gua sama seperti ini. Wow, yuk klik. Yang pertama, A, masih A. Ini udah B. Coba klik lagi ke atas. Ya. Yang pertama, tapi masih sekedar aktivitas rohani. Saya tidak begitu senang saudara rajin ke gereja dengan aktivitas kegiatan. Kebaktian sini ada kebaktian, tapi setiap hari di rumah penuh dengan sakit hati. Euforia sejenak puji-puji, tapi di rumah sedih terus. Di rumah tekanan batin. Di sini seolah-olah menghilangkan sementara 3 hari. Oh haleluya, kau terbang, gembira sekali. Tapi sampai di rumah hatimu sakit. Berkomunitas dengan ilahi, iya, tapi masih sekedar aktivitas rohani. Tuhan tidak melihat rajin, yang Dia lihat hatimu. Pada saat hati diperbaiki, saya ulangi, pada saat hati diperbaiki, pasti engkau ada dalam komunitas rohani yang keren. Katakan amin. Karena yang dirubah adalah hatimu, bukan tubuhmu. Dia ingin hati yang besar. Pada saat hati itu melimpah di dalam Tuhan, apapun kegiatan rohani, berdoa, puasa, baca Alkitab, ikut komsel, tetap eksis. Karena dia ingin melimpah hatinya bersama Tuhan yang besar.
Komunitas yang dahsyat bicara di dalam hatimu. Pak Thomas singgung eklesia. Paulus membawa tentang eklesia, tapi bicara bukan tubuh. Eklesia bicara tentang hatimu yang paling dalam. Kelihatannya saudara senyum-senyum, kelihatannya saudara puji Tuhan, haleluya. Tapi saya yakin dan percaya ada batin yang tersembunyi dalam ular yang telah dijadikan oleh Tuhan. Luka batin itu, duri dalam batin itu tidak pernah freely. Katanya aku ingin berkomunitas sama seperti orang muda ini. Tuhan, 10 hukum aku hafal. Anak muda di dalam Yahudi disebut adalah anak hukum. Karena pada saat umur 5-8 tahun belajarnya tentang 10 perintah Allah. 8 tahun sampai 13 tahun dia mengajar. Artinya di dalam umur 5 tahun dogmatikanya sudah keren. Sama dengan saudara dan saya. Kita sudah keren sekolah minggu, kita sudah keren pemuda, kita sudah keren kaum bapak, tapi tidak pernah tergerak di dalam hatimu. Tuhan tidak melihat tubuh, yang dia lihat adalah hatimu. Katakan amin. Wow. Yuk kita baca. Udah tadi ya. Yang kedua. Ini sih cepat-cepat jadinya kelewatan saya. Aduh, satu-satu dong. Yuk, entar dulu ayat dulu. B dulu, B. Udah 2 minggu loh, 2 bulan ayat ya. Yos, ya kita sama-sama 1, 2, 3. B, 1, 2, 3. Tapi yuk kita baca 1, 2, 3. Manusia seorang ateis dia katakan percumalah, kita tidak dikendalikan oleh Allah. Ibadah-ibadah mukanya sepertinya rata aja, ibadah-ibadah mukanya semesem terus, ibadah-ibadah tidak ada pernah perubahan. Ternyata bukan kita dikendalikan oleh Allah yang di dalam dirimu, tapi dikendalikan oleh materi di dalam hidup. Seberapa besar saya datang ke sini kalau bisa gratis, pulang bawa ini, pulang bawa itu, maunya segala sesuatu terpenuhi. Seorang ateis dia katakan ini bukan orang bodoh, ini tadinya percaya kepada Tuhan, tetapi setelah dia belajar lebih banyak lagi ngaruh. Kita berkomunitas dengan ilahi, kadangkala kita katakan iya, tapi kita masih satu frekuensi dengan mamon. Mamon bukan uang. Saya ulang, mamon bukan uang. Uang itu alat pembayaran yang sah. Mamon itu kuasa yang mengikat diri. Apa kuasa yang mengikat diri? Ada paham totemisme. Paham totemisme itu yang mengikat dirimu, hobimu, rokokmu, mainmu di luar, senang bergacu terus, itu mengikat. Pelit. Saudara saya ngomong pelit mukanya cemberut. Gembira ke haleluya pelit. Mamon satu frekuensi dengan pelit po, satu frekuensi dengan mulut lancip po, satu frekuensi dengan negatif po. Itu mamon. Anak muda ini banyak harta sehingga dia tidak bisa mengikuti komunitasnya Tuhan, sehingga ya udahlah karena hartanya banyak. Kadangkala hartamu untuk dekat dengan Tuhan lebih berat. Betul atau betul? Sepertinya iya. Sepertinya tidak. Saya bukan menyombongkan diri. Saya cuma cerita bagaimana kuasa Tuhan itu harus dikeluarkan. Gereja saya beli lahan. Saya sudah taruh tanah saya untuk dijual, gak ada yang beli. Setelah saya deklarasi saya mau nyumbang, itu langsung ada yang beli. Karena saya udah janji ya saya kasih ke gereja semua. Karena saya deklarasi untuk dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita bergerak dengan Tuhan,
Tuhan akan bergerak bagi dia. Dan oleh sebab itu, yuk jangan satu frekuensi dengan mamonmu. Hobimu main sepeda, kadangkala hari Minggu ditinggalkan. Hobimu main bulu tangkis, kau tinggalkan konser. Hobimu untuk ngopi-ngopi sama teman, kau tinggalkan. Enggak, itu mengikat. Saya senang bulu tangkis, lewat, raket saya sudah gantung. Saya dulu suka fitness, lewat, saya sudah tidak main. Apalagi yang masih mengikat diri saya adalah coklat sama kacang kulit. Waktu saya nggak ada lawan itu, kalau ada itu saya ambil itu duluan. Sama somai. Saya kalau ke pesta perkawinan, yang saya cari dulu somai dulu. Duduk aja depan di somai, saya lihat tidak. Ntar gini lihat salaman, ya saya salaman, saya ambil dulu somai. Itu mengikat, pokoknya kalau lihat somai pokoknya giler aja dulu. Coklat. Saya mau hilangin susah, yang penting saya udah hilangin bulu tangkis, saya udah hilangin fitness, gak apa-apa lah. Tapi ini makanan kan bisa saya lihat di meja, mendingan saya beli makan sendiri. Haleluya, paham totemisme mengikatmu. Aduh, istri saya kalau saya ada modal mendingan saya bikinin salon sama jual-jual kecantikan. Kayaknya lu bakatnya memang di sini, lipstick, bedak. Saya kalau bawa mobil sama istri saya, lu tahu nggak di sini? Gua nggak tahu. Lu tahu nggak tahu. Saya langsung cari. Ya bagaimana lu tahu? Sepanjang perjalanan lu make up, ya nggak hafal jalan lah. Sampai buka tutup baru make upnya selesai. Jadi sepanjang 2 jam perjalanan make up terus. Saya kadang-kadang ketawa. Kenapa kamu ketawa? Kapan kau berhenti make upnya sih? Walaupun ke gereja saya tungguin tetap aja make up. Sampai ke mobil make up lagi, kapan selesai? Ya itu wanita ya, nggak boleh disalahin. Itu bahaya. Bisa ya, bro ya, bisa perang dunia ketiga. Laki-laki ketawa kalau salib. Panababan bulan lalu ada acara nababan sejabotabek, mau bulan puasa kemarin. Terus datanglah bintang 1, ketuanya. Ada pendeta-pendeta kan dari aliran sebelah, pada foto-foto yang jenderal kan. Panababan tenang aja, gue nggak mau seperti dia. Gue nggak mau foto-foto di depan jenderal seolah-olah selfie. Keren temennya jenderal, padahal cuma penumpang foto. Panababan duduk aja di pojok, tapi dia punya kayak iman yang kuat. Pasti bapak ini cari gua untuk foto. Ini ada orang ini. Ini ada orangnya. Panababan duduk diam aja. Setelah momennya selesai, benar tuh jenderal datang ke Panababan foto bareng. Berarti yang hebat Panababan. Kau dengar itu? Yuk sama-sama katakan kau dengar itu. 1, 2, 3. Itu slogannya Panababan. Saya bilang hebat, integritas seorang hamba Tuhan. Saya pun tidak mau foto-foto ada artis, nggak mau. Lu lewat-lewat aja. Mendingan saya foto dengan Pak Alek, ketua kita. Foto dengan orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Karena kenapa kita terimpartasi. Demikian pun manusia bukan oleh Allah yang mutlak, tetapi dikendalikan. Ya, masih satu frekuensi dengan lihat, nih lihat konsepnya ya. Bukunya adalah All About Money. Orang yang mau sukses di dalam Tuhan, saya ulang, orang yang mau keren sukses di dalam Tuhan, kalau bisa, pertama adalah memberi. Konsep Tuhan, memberi, menerima, baru mengelola. Konsep dunia, menerima, mengelola, memberi. Artinya gini, kalau saudara sampai sekarang belum diberkati, konsep saudara belum tepat di dalam Tuhan. Dia bukan melihat dompetmu yang tebal, tapi dia melihat kerelaan hatimu untuk memberi. Katakan amin. Amin. Ibu-ibu pelayan di penjara ini keren-keren, melayani dengan apa yang ada, mereka sumbangan, biarin aja kerja. Memberi.
Semakin engkau memberi konsep Tuhan, semakin diberkati. Yuk klik ayatnya. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lihat, teologia naturalisme. Teologia naturalisme, kalau bisa mengajak saudara untuk di dalam pengertian antroposentris tentang diri, antroposentris tentang dirimu, teologia natural. Tetapi di dalam keduanya adalah segala sesuatu kristologi tentang Tuhan. Anak muda ini dibawa di dalam penyelamatan untuk hidup kekal, tapi dia tidak mau karena banyak hartanya. Tetapi di dalam Tuhan, kalau untuk hidup mau yang kekal, hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan, harus lepaskan apa yang terikat dari hidup. Contohnya ularmu. Kalau engkau tidak pernah clear dengan dendam, kalau engkau tidak pernah clear dengan sakit hatimu, kalau engkau tidak pernah clear dengan terikatan segala sesuatu, engkau tidak pernah akan merasakan hukumnya Kristus dalam hidup. Dan oleh sebab itu, itulah dinamakan beban yang banyak, harta yang banyak mengikat dirimu. Dan supaya engkau freely untuk dekat dengan Tuhan, supaya rohanimu tidak tergerus, supaya rohanimu tidak terkikis, tetaplah di dalam Tuhan. Komunitas ilahi membangun engkau hebat, membangun engkau keren, karena dia akan pakai engkau lebih dahsyat karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Angkat tangan. Puji Tuhan. Saya tak bilang puji Tuhan. Ini udah kebiasaan dengan saya ini. Angkat tanganmu, taruh di dadamu, bentuklah aku Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. Ada yang jatuh kuning-kuning. Sekali-kali. Yesus tetap Yesus. Iya, terserah Bu Yoke lah. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Yuk kita makin berdiri. Ya Mas Keko. Meskipun di dalam
pada saya. Siapa yang ingin yang mau maju ke depan untuk didoakan, majulah ke depan. Saya akan berdoa bagi saudara agar saudara kuat dalam kapasitas rohani. Oh, haleluya. Oh, ya. Saya minta bantuan Pak Thomas, Pak Bapak. Berkali-kali kau berdoalah buat Tuhanmu yang besar, nangislah buat Tuhanmu yang besar. Dia tidak melihat kekuranganmu, dia tidak melihat kelemahanmu, yang dia lihat adalah pergerakan hatimu di dalam dia. Oh, berkali-kali kau menolong Jesus, berkali-kali kau kuatkan, nangislah buat Tuhanmu yang besar. Remukkan hatimu, remukkan hatimu. Jesus, haleluya.
kasih. Firman telah dilepaskan, jadikan kami pelaku di dalam Engkau, agar kami bebas, duri dalam daging kami dapat kami lepaskan, dan kami maju di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ikhlaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terkasih jiwa kami. Yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Haleluya.